91 FM Tangerang Radio, satu suara untuk kearifan lokal Handetolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semoga sehat selalu. Sore hari ini kembali bersama Andri di program Horizon Tangerang di jam 4 sampai selesai nanti ya, sampai dengan jam 8 malam. Biasanya sore-sore begini memang kita punya segmen namanya PNS, pengen nitip salam, dan teman-teman dari Dinas Pendidikan itu wow luar biasa yang kirim WA dan selalu aktif bilang, teman-teman ASN atau PNS di Kabupaten Tangerang yuk aktif dengerin Tangerang Radio, soalnya banyak informasi seputar Kabupaten Tangerang. Dan terima kasih juga nih, sore hari ini sudah ada Pak Dadan Gandana, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore hari ini nampaknya nggak perlu Andi tanya kabarnya ya. Tadi udah jawab, ngantuk. Karena memang jadi seorang kepala dinas tuh gak ada jam kerja sebetulnya Pak ya? Betul. Oh iya. Mungkin bisa diceritain Pak, kenapa udah mulai ngantuk di sore ini Pak? Ya, kita dari kemarin bersama-sama dengan Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, Pak Sekda ya. Iya. Kita sedang mempersiapkan kunjungan Presiden. Oh iya. Ya, sehingga banyak persiapan-persiapan yang kita lakukan ya. Sampai hari Sabtu Minggu kemarin juga kita tetap masuk ya. Iya. Dan semalam juga masih ya. Semalam juga masih, padahal kayaknya belum ada jedanya nih gitu ya. Belum ada jedanya. Iya. Ya, lanjut lagi sampai dengan nanti malam ya. Oke, persiapan betul-betul ya. Karena Pak Bupati, Bu Wakil dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tangerang ingin menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang itu bisa menyambut Presiden khususnya dengan baik dan juga secara maksimal baik. Betul. Pak Kadis, jadi kan kita memang sebentar lagi akan menyambut hari jadi Kabupaten Tangerang ke 393 begitu ya. Dan pada saat pertama dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan kita yang saat ini, beliau-beliau ini langsung concern terhadap pendidikan Pak Kadis. Betul. Nah di situ mungkin udah ada persiapan-persiapan begitu ya, visi misi dan juga program apa yang akan beliau berikan untuk teman-teman kita di dunia pendidikan begitu. Bukan hanya guru, muridnya juga. Dari sekolah swasta gratis, pertama beliau doorstop, Andri ingat banget kita akan buat sekolah swasta gratis. Ini kan benar-benar swasta gratis begitu ya. Jarang banget hal yang bisa kita dengar gitu Pak Kadis. Ini gimana konsep awalnya dan realisasinya hingga saat ini Pak Dadan, silakan. Ya betul. Sebetulnya konsep ini bermula ketika kami bersama Pak Bupati, waktu itu beliau masih menjabat sebagai Sekda, ya menerima rekan-rekan kami dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta, ya, di mana mereka menyampaikan keluh kesahnya ya terkait dengan pengembangan pendidikan di satuan pendidikan swasta. Nah, dan Pak Bupati pada saat itu Pak Sekda ya menyampaikan bahwa coba akan kita buat konsep ya yang kolaboratif, bagaimana kita memberdayakan peran swasta ya dalam rangka memberikan layanan dasar bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Oke. Nah oleh karena itu saya diberikan tugas oleh beliau untuk menyusun konsepnya dan ke depan juga bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Nah terciptalah konsep pendidikan gratis. Ya. Nah oleh karena itu waktu itu kita juga masih ragu ya, duitnya cukup nggak nih? Nah itu dia. Anggaran cukup nggak ya? Tapi beliau ya Pak Bupati meyakinkan bahwa insya Allah kalau kita niat baik ada jalan. Insya Allah. Nah, ya. Dengan niat baik semuanya diberikan jalan begitu ya. Alhamdulillah ya begitu. Nah agak terjeda ya pada saat masa pemilihan karena beliau mengundurkan diri ya. Terjeda ya, tapi konsep tersebut masih saya teruskan ya bersama teman-teman di Dinas Pendidikan dan teman-teman di BMPS. Nah kemudian alhamdulillah ya begitu beliau terpilih, beliau menanyakan lagi. Oh iya? Ya beliau menanyakan lagi, konsep yang dulu sudah jadi belum? Itu berkasnya masih tersimpan rapi Pak? Masih. Konsepnya masih? Oh iya. Baik. Alhamdulillah ya akhirnya dengan
keinginan kuat dari beliau untuk bisa menggratiskan pendidikan, karena beliau berpendapat bahwa pendidikan adalah salah satu ya yang dapat mengangkat derajat hidup masyarakat, terutama masyarakat yang paling bawah. Betul. Ya, yang merubah dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dengan pendidikan. Nah, oleh karena itu begitu saya sampaikan, ini loh Pak konsep yang kita bangun, mungkin tahap awal kita pelan-pelan dulu Pak. Jangan pelan-pelan gitu ya. Langsung minta gaspol Pak. Langsung. Wow. Ya. Nah sehingga dan kebetulan ya pada saat kita mematangkan itu dan akan persiapan untuk meluncing pendidikan gratis, kita sama-sama mengetahui bahwa ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Betul. Yang memutuskan bahwa pendidikan dasar itu gratis. Ya. Jadi Pak Bupati kita lebih dulu tuh. Udah duluan ya Pak ya? Udah duluan punya konsepnya. Nah ketika kita sudah melakukan launching, ya dari departemen juga menanyakan karena memang mereka juga kan mau tidak mau harus melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi. Betul, amanatnya kan ya Pak. Amanatnya harus dilaksanakan. Nah sehingga kita menjadi salah satu panduan ya dalam pelaksanaan sekolah gratis. Dan ini kolaborasi yang luar biasa antara Dinas Pendidikan dan juga Pak Bupati. Waktu beliau jadi sekda dibikin konsepnya dan ikut kontestasi pilkada pada saat itu dan alhamdulillah dipercaya, diberikan amanat oleh masyarakat. Beliau nanyain, Pak Dadan mana yang kemarin si ada nggak ya gitu ya kira-kira. Oke. Dan bahkan Presiden juga punya cita mengenai Indonesia Emas 2030. Pak Bupati sudah memikirkan itu jauh sebelum ini gaung terdengar oleh masyarakat luas. Pak Gubernur juga ternyata punya konsep yang sama ternyata. Kalau nggak salah Andri dengar ada juga konsep yang sama karena daerah kabupaten kota itu kan SD SMP Pak ya, provinsi SMA. Ini kolaborasi yang luar biasa Pak Dadan. Ya beliau memang berpengalaman dan beliau merakyat ya karena sering turun ke masyarakat. Beliau paham betul, tahu betul ya kaitan dengan kondisi yang ada di masyarakat, keluhan-keluhan yang disampaikan ke beliau itu langsung ditindaklanjuti. Ya. Ya, jadi memang selain membantu masyarakat, program sekolah gratis juga membantu memberdayakan dan mengembangkan sekolah-sekolah swasta yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Ya, yang tadinya ada istilah bahwa ada yang swasta elit, ada swasta alit. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu swasta-swasta yang alit tadi bisa menjadi lebih berdaya, lebih berkembang dan nanti menjadi swasta yang besar. Ya, karena memang pendidikan itu bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah, tapi juga dilaksanakan oleh masyarakat. Betul. Baik, dan ini Andri setuju di statement awal mengenai pendidikan itu adalah hal mendasar untuk bisa merubah nasib seseorang. Betul. Begitu ya, dan semoga harapannya dengan program sekolah swasta gratis ini masyarakat yang tidak mampu bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi lagi begitu. Betul. Ini adalah program yang mulia Hande Tolan, sudah sewajarnya untuk kita mendukung program ini sepenuhnya begitu ya. Dan sudah berapa unit sekolah Pak dari swasta yang sudah menerima program ini Pak? Jadi sekolah yang sudah bekerja sama dengan kita Dinas Pendidikan itu sebanyak 179 sekolah. ya, terdiri dari 128 SD SMP dan 51 SD. Nah, dan itu tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan kemarin Pak Bupati juga menyampaikan saya agar ditambah lagi jumlahnya. Sehingga kita mungkin di pertengahan kuartal ini juga akan kita tambah lagi bekerja sama dengan kita. Dan beliau juga minta tahun depan ditambah lagi. Terus ada penambahan Pak ya. Ya, jadi memang beliau sangat konsen ya dengan bagaimana memajukan pendidikan masyarakat Kabupaten Tangerang. Wow, luar biasa Hande Tolan. Dan sekali lagi ya tadi sesuai dengan apa yang kita bahas di awal, bukan hanya program sekolahnya, tapi juga tenaga pendidiknya Pak. Kabupaten Tangerang salah satu dengan tenaga guru yang dilantik sebagai P3K yang jumlahnya cukup banyak Pak ya. Dari era Pak Zaki ya, Pak Ahmed Zaki, lalu berjenjang terus sampai saat ini luar biasa Pak. Ya, dan sebentar lagi mungkin kita
akan juga meningkatkan status guru honorer kita, ya kurang lebih sekitar 4.600 orang ya dari tenaga honorer menjadi guru P3K paruh waktu. Dan itu terbesar juga. Ya, dan nih Hande tolong disclaimer ya mengenai paruh waktu. Setahu Andri, daerah itu ada hak untuk tidak mengangkat yang R4 ya. Betul. Karena yang diakomodir oleh Kementerian Pan-RB dan juga Dagri itu R3 kalau nggak salah. Betul. Tapi kabupaten Hande Tolan R4 juga ikut diangkat sebagai P3K paruh waktu. Dan ini keren Hande Tolan. Nanti soalnya sering baca berita Pak. Betul. Banyak nakes guru yang statusnya R4 itu tidak dirumahkan dan tidak diangkat sebagai paruh waktu. Dan kita harus berbangga karena punya pemimpin yang peduli dan kepala dinas yang benar-benar aktif, langsung disuruh ini langsung tek langsung dikerjakan. Baik, itu tadi mengenai program sekolah swasta gratis dan juga para tenaga pengajar yang alhamdulillah diperhatikan oleh pimpinan kita Pak Bupati dan juga Pak Dadan sebagai kepala dinas. Dan berikutnya Pak mengenai program bangunan sekolah Pak. Untuk unit kelas dan juga renovasi sekolah yang mungkin dinilai harus dirapikan begitu. Untuk saat ini Pak, sejauh ini sudah sejauh mana? Di tahun 2025 ini kita pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan ya kita fokus kepada perbaikan sekolah-sekolah atau ruang kelas yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Ya mungkin bisa saya sebutkan ya. Boleh Pak, silakan. Ya, untuk rehab SD kita tahun ini melaksanakan rehab pada 262 ruang kelas yang ada di seluruh SD kita. Ya, kemudian untuk penambahan ruang kelas kita menambah 137 ruang kelas. Jadi untuk tingkat SD saja kita tahun ini menambah 399 ya. 399 ruang kelas. Kemudian untuk tingkat SMP kita melaksanakan rehab ruang kelas itu sebanyak 77 ruang kelas. Kemudian untuk penambahan ruang kelasnya kita menambah 70 ruang kelas. Jadi totalnya 147. Nah, kemudian untuk rehab TK itu kita melaksanakan di 5 TK ya. Kemudian tambah ruang kelasnya di 5 juga, jadi total 10. Jadi ini termasuk cukup besar ya. Dan mungkin Pak Bupati tahun depan itu ingin ada lebih ditambah lagi. Iya, percepatan ya, karena memang berbandingkan dengan Tangerang yang lainnya ya, Tangerang Selatan maupun Kota Tangerang jumlah sekolah di kita ini terutama sekolah negeri lebih banyak dibandingkan di wilayah yang lain gitu. Ini luar biasa loh Hande Tolan. Ruang kelas makin ditambah karena mengingat jumlahnya juga makin banyak Pak ya. Renovasi juga diperhatikan. Andri ingat dulu SD Pak Andri ada kelas siang, kelas pagi Pak. Karena terbatasnya jumlah ruang kelas begitu. Nah, untuk update terbaru mengenai ruang kelas yang kemarin Pak Bupati kunjungi yang ambruk itu saat ini sudah bagaimana Pak Kadis? Jadi rencananya minggu depan Pak Bupati akan meninjau dan sekaligus meresmikan gitu. Karena yang kemarin kena angin ya, angin ya sudah selesai diperbaiki seluruhnya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini bagus ya. Karena ini melibatkan peran serta dari perusahaan yang berusaha di Kabupaten Tangerang. Nah ini menjadi cerminan bahwa pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita seluruhnya. Tanggung jawab kita bersama ya Pak Kadis. Alhamdulillah ini jadi contoh ya, dan mudah-mudahan ini bisa memicu perusahaan-perusahaan atau pihak ketiga yang lainnya untuk bisa bersama-sama secara kolaboratif membantu sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Tangerang. Baik. Tanggung jawab kita bersama ya Hande Tolan, karena pendidikan itu sangat penting dan pemerintah juga ada keterbatasan mengenai anggaran dan lain sebagainya. Dengan bersama-sama semuanya bisa terselesaikan. Baik, setelah jeda berikut ini kita akan kembali berbincang-bincang perihal yang juga mungkin sangat penting untuk kita tahu informasinya Hande Tolan. Jadi stay tune di Horizon Tangerang. Terima kasih Anda masih mendengarkan 91 FM di Tangerang Radio sambil menemani perjalanan pulang Anda. Saat ini kita masih
talk show bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Bapak Dadan Gandana. Terima kasih Pak sekali lagi Pak sudah menyempatkan waktu Pak Kadis di tengah waktu yang memang makin padat begitu ya Pak ya. Baik, untuk berikutnya Pak mengenai program Pak Kades nih. Ini program Pak Kades itu seperti apa sih Pak konsepnya Pak? Ya, jadi program Pak Kades ini juga memang mungkin pertama juga ya di Indonesia. Kita selenggarakan bagaimana kita melibatkan atau kolaborasi dengan pemerintah desa dalam rangka meningkatkan jenjang pendidikan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di pedesaan. Ya, sehingga kita kolaborasi dengan Dinas DPMPD, bekerja sama juga dengan Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI). Kita membuat program Pakades namanya, atau kepanjangan dari Paket Kesetaraan Tingkat Desa. Ya. Paket Kesetaraan Tingkat Desa. Jadi Pakades ini adalah bentuk kepedulian dari pemerintah desa terhadap masyarakatnya, terutama yang tidak bersekolah dan putus sekolah. Nah, mereka dibiayai oleh pemerintah desa melalui dana bagi hasil pajak pemerintah daerah yang menjadi bagian dari pemerintah desa, yang menjadi haknya pemerintah desa. Mereka dibiayai kemudian disekolahkan melalui paket ABC, bekerja sama dengan PKBM yang ada di sekitarnya, sehingga masyarakat yang tadinya mungkin putus sekolah di SD, mereka bisa bersekolah kembali melalui paket kesetaraan. Nah, sehingga bisa memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Baik, luar biasa. Sudah berapa jumlahnya Pak untuk penerima manfaat program ini Pak? Saat ini yang sedang mengikuti Pak Kades itu totalnya sekitar 5.300 ya. Terdiri dari paket A, paket B, dan paket C. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa bertambah lagi. Ya, nah selain itu juga kita juga memberikan, pemerintah daerah juga memberikan beasiswa juga untuk yang mengikuti paket kesetaraan, ada sebanyak 400 ya. Jadi totalnya kalau kita gabung antara kolaborasi kita dan pemerintah desa itu, ya pemerintah desa 5.300, kita 400, jadi 5.700. 5.700 saat ini dibiayai. Ini kalau Kabupaten Tangerang angkanya nggak pernah mau sedikit ya Pak ya, selalu 5.000, 6.000 gitu Pak ya, luar biasa ya Pak. Betul, ya, alhamdulillah. Baik, berbicara mengenai beasiswa Pak, Anda juga sempat dengar mengenai beasiswa untuk para guru PAUD, walaupun mungkin ini dari program instansi lain begitu Pak ya, cuman memang sangat linear dengan pendidikan, khususnya di Dinas Pendidikan. Seperti apa Pak update-nya? Iya, jadi kita dulu pernah mengusulkan untuk ada peningkatan kompetensi guru PAUD. Karena memang kita melihat data di kita bahwa banyak guru-guru PAUD kita yang belum linear. Pendidikannya. Jadi mereka ini harusnya memiliki pendidikan guru PG PAUD ya, PG PAUD, tapi banyak juga ada yang PGSD, PG yang lain ya. Di sekolah anak saya keperawatan kalau nggak salah Pak. Nah, ataupun ada jurusan juga yang lainnya. Nah, sehingga kita mengusulkan pada saat itu ke Pak Bupati untuk bisa dibuat program beasiswa bagi guru-guru PAUD yang selama ini sudah mengajar, yang sudah bekerja untuk anak-anak kita ini, mengabdi ya, untuk bisa diberikan kesempatan menempuh pendidikan kembali, sehingga pendidikan mereka bisa linear. Betul. Gitu. Mau bagaimana kan PAUD ini adalah sangat benar-benar dibutuhkan Pak ya. Betul. Pengembangan karakter dan juga pendidikan dasar bagi anak-anak usia dini. Baik. Saat ini sudah 416. Ya, beasiswa yang diberikan pada guru PAUD untuk menempuh pendidikan S1 PG PAUD. Oke, dan seperti biasa berjenjang nantinya ada penambahan insya Allah. Baik, kita doakan semoga diberikan kesehatan untuk para pimpinan kita, termasuk Pak Dadan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan. Karena setelah kita mendengar program-program dari Pak Bupati, Bu Wakil, dan juga dari Dinas Pendidikan, ini luar biasa padat ya Pak ya. Jadi semua bidang berarti benar-benar gaspol. Nggak ada yang kendor gasnya Pak ya. Betul. Baik, Pak Kadis, terima kasih. Sebelum kita tutup siaran pada program talk show sore hari ini, nanti kasih kesempatan untuk Pak Kadis memberikan closing statement khususnya dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Tangerang ke-393 di dunia pendidikan. Harapan Bapak sebagai Kepala Dinas Pendidikan seperti apa untuk Kabupaten Tangerang?
Harapan saya di ulang tahun Kabupaten Tangerang ini mudah-mudahan pendidikan semakin bertambah ya, baik itu aksesnya, sarananya, maupun kompetensi gurunya. Ya mudah-mudahan yang menjadi keinginan Bapak Bupati bahwa kita menyiapkan generasi gemilang ya bagi persiapan untuk Indonesia Emas 2045 bisa terwujud di Kabupaten Tangerang dengan cara kolaboratif ya antara seluruh unsur yang ada di Kabupaten Tangerang, baik itu di unsur pemerintahan maupun unsur-unsur masyarakat yang lainnya. Dan mudah-mudahan Kabupaten Tangerang ya semakin gemilang, semakin berprestasi, ya semakin sukses dan masyarakatnya semakin sejahtera. Amin, amin, amin. Luar biasa, sehat-sehat selalu Pak Dadan, dan juga salam kami untuk rekan-rekan yang ada di Dinas Pendidikan, para guru dan juga para semuanya yang bekerja keras untuk pendidikan di Kabupaten Tangerang. Ini sangat luar biasa Handetolan, karena sekali lagi betul pendidikan adalah salah satu hal yang mendasar untuk bisa merubah nasib seseorang. Jadi jangan pernah putus sekolah karena sudah banyak program yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari sekolahnya, tenaga pendidiknya, dan lain sebagainya Handetolan. Itu dia Pak Dadan, terima kasih banyak. Siap. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Baik Handetolan, jangan kemana-mana, kita akan kembali di program lainnya di Tangerang Radio. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Tangerang Radio 91 FM.